Marcel akan memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau memulai sekolah minggu ini. Tuhan memberkati dari awal, tengahan hingga akhirnya nanti. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, ya amin. Sekarang sudah saatnya untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pasukan Kristus siap. Yes, 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 Yesus memang sip. Kita sama-sama nyanyikan, aku ingin ikut Tuhan Yesus. Aku ingin ikut Yesus, Yesus Kristus. Aku ingin ikut Yesus, Yesus Kristus. Wek 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 goyang-goyang, menari ramai-ramai. Wek 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 goyang-goyang, menari ramai-ramai. Haleluya, 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 haleluya. Kita nyanyikan dari awal, aku ingin ikut. Aku ingin ikut Yesus, Yesus Kristus. Aku ingin ikut Yesus, Yesus Kristus. Wek 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 goyang-goyang, menari ramai-ramai. Wek 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 goyang-goyang, menari ramai-ramai. Haleluya, 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 haleluya. Kita sambung lagi pujian kita nyanyikan, aku mau ikut. Aku mau ikut Tuhanku. Bukan ikut-ikutan. Bukan karena mama, bukan karena papa, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, 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 cinta Tuhan. Kita nyanyikan dari awal, aku mau ikut. Aku mau ikut Tuhanku. Bukan ikut-ikutan. Bukan karena mama, bukan karena papa, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, 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 cinta Tuhan. Kita sambung lagi pujian kita nyanyikan, kamu memang istimewa. Kamu memang istimewa, selalu ada di mana-mana. Aktif, dinamis, akrab, suka melayani, bintang jenius dan ceria. Kamu memang istimewa, selalu ada di
kamu memang istimewa. Kamu memang istimewa, selalu ada di mana-mana. Aktif, dinamis, akrab, suka melayani, pintar, jenius, dan ceria. Kamu memang istimewa, selalu ada di mana-mana. Aktif, dinamis, akrab, suka melayani, pintar, jenius, dan ceria. Anak Indonesia istimewa, untuk kamu Yesus datang. Percaya dan sambut Dia di dalam hatimu, Dia jaminan masa depanmu. Silakan duduk. Sekarang sudah saatnya untuk kita memberikan persembahan kita. Selagi kita memberikan persembahan kita sama-sama nyanyikan Allah itu baik. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, Dia baik buat saya. God is so good, God is so good, God is so good, is so good to me. Allah itu baik. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, Dia baik buat saya. God is so good. God is so good, God is so good, God is so good, is so good to me. Sekarang sudah saatnya untuk kita mendengarkan sebagian dari cerita firman Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita sama-sama menyanyikan Bapakku datang padamu. Mari semuanya jika berdoa, lipat tangan, tutup mata, duduk yang manis. Kita sama-sama menyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari.
keadaan sehat, itu semua karena anugerah Tuhan. 1 minggu sudah kita lewati dan pagi hari ini kita boleh kembali untuk kita boleh bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah bersuka cita meninggikan Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita duduk manis dan kita akan belajar firman Tuhan. Ya semuanya, kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita belajar firman Tuhan. Semua sikap yang manis, kita akan berdoa. Yuk, semua sikap doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, kami boleh kembali datang untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami, berikan pengertian bagi kami untuk kami dapat mengerti isi hati Tuhan, mengerti kehendak Tuhan melalui firman Tuhan, cerita firman Tuhan yang kami dengar pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mau mendengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita akan kembali bersama-sama untuk belajar firman Tuhan, cerita tentang Rut. Bagaimana kemarin Rut begitu setia untuk tetap menyembah kepada Tuhan dengan dia ikut bersama mertuanya, yaitu siapa? Ibu Naomi pergi ke Yerusalem. Tibalah mereka di Yerusalem pada waktu orang-orang Yerusalem melihat Rut bersama dengan Naomi. Orang-orang Yerusalem mengenali Naomi. Oh, bukankah ini Naomi? Iya, ini Naomi. Naomi boleh kembali datang ke tempat ini. Mereka semua menyambut. Nah, Naomi bersama dengan Rut tinggal di sebuah rumah. Mereka berdua, ibu dan menantu ini, kedua perempuan ini tinggal satu rumah. Biasanya yang bekerja mencari nafkah itu adalah laki-laki, kepala keluarga. Tetapi kepala keluarga mereka sudah nggak ada semua. Suaminya Naomi sudah meninggal, suaminya Rut juga sudah meninggal. Karena tidak ada yang mencari nafkah untuk mereka, mencari makan untuk mereka, akhirnya Rut yang masih muda, dia minta izin kepada mamanya. Karena waktu itu, waktu mereka datang ke Yerusalem, musim panen, Rut berpikir, bagaimana supaya kami mendapatkan makanan? Padahal kami tidak punya ladang, kami tidak menanam. Akhirnya Rut punya pikiran, aku akan mencari gandum yang tercecer, yang tidak mereka ambil, dan aku akan mengambilin itu, aku akan kumpulin itu. Pikir si Rut. Akhirnya Rut minta izin kepada mamanya. Mama, izinkan aku bekerja ke ladang sana, Ma. Aku akan mencari jelai-jelai gandum yang tercecer dari para pekerja-pekerja. Aku akan kumpulin itu supaya kita bisa makan, Ma. Pada waktu Naomi mendengar niat hati dari Rut, akhirnya Naomi mengizinkan untuk Rut bekerja. Baiklah Rut, berangkatlah nak, Tuhan memberkati engkau. Hati-hati dalam perjalanan, hati-hati dalam bekerja nak ya. Akhirnya Rut berangkatlah dia ke ladang. Sampai di ladang, dilihatnya ada satu ladang yang begitu luas dengan gandum yang begitu menguning, sudah siap dipanen, dan ada banyak pekerja-pekerja yang ada di situ. Akhirnya Rut mencari pengawas dari pekerja-pekerja yang sedang panen gandum tadi. Akhirnya Rut minta izin, Tuhan, izinkan saya bekerja di belakang para pekerja-pekerja ini. Saya akan mengumpulkan jelai-jelai gandum yang tercecer, Tuhan. Akhirnya pengawas dari pekerja-pekerja itu memberi izin. Pengawas ini
sudah menjadi pembicaraan orang-orang Israel. Ruth ini adalah menantu dari Naomi, menantu dari almarhum Elimelek yang begitu setia menemani Naomi, mertuanya. Akhirnya sama pegawai itu diizinkan dan Ruth bekerja tanpa kenal lelah. Dia mengambilin jelai-jelai gandum yang tercecer. Dia terus bekerja dan terus bekerja. Pada waktu sudah mulai siang, datanglah yang punya ladang gandum itu. Ada seorang yang gagah, seorang laki-laki pemilik ladang. Namanya adalah Boas. Boas melihat-lihat para pekerja yang bekerja dengan giat. Pada waktu Boas melihat-lihat, tiba-tiba dilihatnya seorang perempuan asing. Dia nggak pernah melihat perempuan ini. Dan ini pasti bukan perempuan Israel. Akhirnya Boas bertanya kepada pengawas. Pengawas, sini dulu. Siapa perempuan yang bekerja itu? Siapa yang perempuan yang dari tadi saya lihat dia terus mengumpulin jelai-jelai yang tercecer? Oh Tuan, itu adalah Ruth. Dia adalah menantu dari Naomi. Dia adalah orang Moab. Pada waktu Boas mendengar bahwa Ruth ini adalah menantu dari Naomi, dia pikir, oh iya, itu ya perempuan ini yang dibicarakan oleh banyak orang di Israel. Dia adalah perempuan yang begitu setia. Pada waktu siang sudah waktunya untuk istirahat, untuk makan siang. Akhirnya para pekerja ini semuanya istirahat. Dan mereka mengambil bekal masing-masing dan mereka berkumpul untuk bersama-sama makan dan istirahat dari pekerjaannya. Boas mendekati Ruth dan Boas menawarkan kepada Ruth. Boas berbincang-bincang dengan Ruth, katakan bahwa Boas mengizinkan Ruth untuk terus bekerja di ladangnya Boas sampai selesai panen. Ruth, sebaiknya engkau bekerja di ladang ini terus sampai selesai panen selesai. Engkau terus bekerja aja di sini. Dan kalau engkau lapar, silakan kok kita sama-sama makan. Ada roti di sana, engkau bisa makan bersama-sama dengan kami, bersama-sama dengan para pekerja. Silakan kau mengumpulkan jelai-jelai gandum itu di belakang para pekerja wanita-wanita. Tidak akan ada yang mengganggumu, Ruth. Pada waktu Ruth mendapatkan tawaran dari Boas, begitu senangnya Ruth dan akhirnya dia bersujud di hadapan Boas. Tuan, kau begitu baik dengan hamba, padahal hamba ini adalah seorang asing. Akhirnya Boas menjawab, aku sudah tahu siapa engkau, Ruth. Sudah orang-orang bercerita tentang bagaimana engkau begitu setia kepada mertuamu dan engkau rela meninggalkan negerimu untuk tetap menyembah kepada Allah kami. Ruth begitu senang dan setelah mereka istirahat, mereka makan dan Ruth juga ikut makan bersama dengan para pekerja-pekerja dari Boas, melanjutkan lagi mereka pekerjaan yang mereka kerjakan. Mereka terus kembali bekerja dan Boas berpesan kepada pengawasnya, tolong sampaikan kepada pekerja-pekerja, sengaja sisakan jelai-jelai gandum untuk Ruth, supaya dia mendapatkan makanan dan dibawa pulang ke mertuanya Naomi. Pekerja-pekerja semua mendapatkan pesan dari Boas dan mereka dengan sengaja meninggalkan jelai-jelai gandum untuk Ruth. Begitu sukacitanya Ruth, begitu semangatnya Ruth melihat banyak gandum-gandum yang harus dia kumpulkan. Dia bekerja keras, dia bekerja tanpa kenal lelah. Sampai hari mulai gelap, barulah dia sadar, sudah mau gelap, aku harus pulang. Pada waktu dia kumpulkan, akhirnya dia bawa pulang gandum yang dia sudah kumpul selama 1 hari itu. Ada
1 eva. 1 eva itu sama dengan 1 karung, kurang lebih 1 karung, ukuran 1 karung dia bawa pulang. Sampailah Rut di rumah dan Naomi melihat bagaimana Rut membawa hasil yang begitu banyak. 1 hari dia mendapatkan 1 karung, padahal dia hanya mengumpulkan sisa-sisa yang tercecer dari ladang orang. Akhirnya Naomi bertanya, Rut, Tuhan memberkati engkau, Rut. Engkau membawa gandum begitu banyak. Engkau bekerja di mana? Engkau bekerja di ladangnya siapa? Akhirnya Rut bercerita bahwa dia bekerja di ladangnya Boas. Dan dia bercerita bagaimana Boas menawarkan supaya Rut tetap bekerja sampai selesai panen. Mereka begitu baik, Ma. Pekerja-pekerjanya baik, bahkan pemilik ladangnya juga sangat baik kepada saya. Naomi bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, Engkau tidak pernah ingkar janji. Engkau selalu menepati janjimu, Tuhan. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tuhan selalu menepati janjinya. Terpujilah nama Tuhan. Rut, teruslah engkau bekerja di ladangnya Boas. Karena Boas adalah orang yang berhak untuk menikahi kamu. Akhirnya Rut setiap hari dia pergi ke ladang Boas untuk bekerja sampai selesai panen. Dia bekerja begitu semangat. Dia sangat mengasihi mertuanya dan dia tetap setia dan percaya kepada Tuhan yang dia sembah. Tuhan adalah Tuhan yang selalu memberkati orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi dan percaya kepadanya. Waktu berjalan dan akhirnya Rut menikah dengan Boas. Rut hidup bahagia bersama dengan keluarganya, bersama dengan Boas, dan Tuhan memberkati Rut dengan anak-anak yang begitu luar biasa, anak-anak yang diberkati Tuhan. Nah, puji Tuhan teman-teman, cerita kita pagi hari ini mengajarkan untuk kita semua bagaimana kesetiaan Rut diperhitungkan oleh Tuhan. Tuhan memberkati Rut. Apapun yang dikerjakan oleh Rut, Tuhan Yesus memberkati. Bagaimana Rut menghormati orang tuanya. Ingat, beberapa minggu yang lalu kita belajar bagaimana kita harus tetap hormat kepada orang tua kita. Dengan cara apa? Tetap taat kepada orang tua dan menolong orang tua kita. Tuhan memberkati Rut dengan keluarga yang bahagia, dengan anak-anak yang luar biasa. Jadi teman-teman semua, mari kita terus belajar melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Karena Tuhan selalu berjanji dan Tuhan selalu menepati. Kalau kita mau mentaati firman Tuhan, Tuhan akan menepati janjinya untuk memberkati kita semua. Kita percaya bahwa kita semua rindu diberkati Tuhan. Jadi belajar tetap untuk melakukan setiap perintah-perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Seperti Rut diberkati Tuhan luar biasa. Kita semuanya rindu untuk kita diberkati Tuhan Yesus. Yuk kita sama-sama berdoa biar Tuhan yang boleh menolong kita untuk kita melakukan setiap kebenaran firman Tuhan, dan biar berkat-berkat Tuhan selalu dicurahkan atas kehidupan kita. Semua sikap berdoa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan tolong kami untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Kami percaya bahwa janji-janji Tuhan selalu Tuhan genapi dalam kehidupan kami. Tuhan tolong kami untuk selalu menghormati orang tua kami. Tuhan tolong kami untuk selalu taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan yang boleh senantiasa memberikan kekuatan kesehatan bagi kami. Tuhan yang boleh menolong kami untuk selalu setia kepada Tuhan Yesus. Terima kasih, sepanjang minggu ini kami serahkan hidup kami kepada Tuhan. Tuhan yang boleh melindungi, Tuhan Yesus yang boleh memberkati kami semua.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengakhiri sekolah minggu kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita selesai. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.